terjadi kepada semua pemama yang ada di desa Bebala. Jarak terbang lalat 100 meter. Itu. Yang berikut bilang tidak ada uang. Tadi bilang kalau tidak ada uang, kalau orang bijak, ini bahasa yang saya bawa kemana-mana sampai dengan saat ini. Orang tua dahulu bilang pesan kalau kamu tidak punya sesuatu cukup di dalam hati, jangan sampai bilang saya tidak ada uang ibu, saya miskin. Saya juga minta maaf mungkin inamalah lebih dulu, tapi pepatah ini sudah saya jalani dan sudah saya alami sendiri, dan ternyata itu orang tua punya pesanan ke saya itu benar. Bahwa apa yang kita ciptakan dari kita punya kepala bahwa kita miskin, sama dengan bapak mama mendoakan bapak mama punya diri untuk miskin selamanya. Karena bapak mama tidak mau maju. Sudah terbentuk di kepala bapak mama tidak akan ada uang, bapak mama itu miskin. Bagaimana bapak mama mau bergerak maju kalau bapak mama punya kepala bilang saya miskin? Tapi bapak mama bilang di kepala saya harus bangun jamban sedikit pun, saya harus bangun jamban. Mari bergerak. Jangan semua bilang kita miskin. Satu lagi saya mau ngomong, tapi jangan marah, mungkin agak sedikit tersinggung terkait adat. Pada saat adat, walaupun kita miskin, kita hutang pinjam kemanapun, kita harus taruh. Tapi masa untuk WC, untuk kebutuhan pribadi kita, bapak mama mengatakan bahwa bapak mama miskin. Makanya utang ada di mana-mana. Karena bapak mama sudah bilang, utang hanya miskin. Dan ada yang bilang, kalau bilang tidak ada uang, kita adakah yang makan sayur di meja itu secara instan? Sayur. Tidak tahu apa yang kita lakukan supaya kita bisa makan sayur. Kerja dulu toh? Sama dengan kita bangun WC, atau ada yang punya tuyul di sini atau ibu peri di sini yang bilang saya mau punya WC langsung WC jadi? Tidak ada toh? Tapi kumpul sedikit demi sedikit. Mari kita rubah pola perilaku kita, mari kita rubah pola pikir. Jangan pernah bilang miskin, karena selamanya bapak mama akan dibawa kungkungan kemiskinan. Coba percaya saja, itu ya walaupun saya anak-anak, tapi itu bahasa yang memang dibekalkan oleh orang tua kakek nenek yang pada saat kita merantau keluar. Bahwa kalau kamu susah pun, kamu harus tetap percaya diri bahwa kamu bisa. Kamu punya uang. Jadi jangan bilang bapak mama, saya ini miskin ibu. Baru nanti bapak mama dapat BLT, tapi uang BLT itu datang apakah langsung dibangun jalan? Tidak. Ada yang dapat P3K, PKH. Ada yang dapat PKH? Banyak. Lalu kenapa masih ada yang mengeluh bahwa bapak mama itu tidak bisa bangun jamban? Padahal PKH itu juga ada untuk kesehatan. Atau PKH itu biasanya terima berapa bulan sekali? PKH berapa bulan sekali terima? 3 bulan sekali terima berapa? PKH 1 bulan setiap kali terima berapa? 3 bulan toh? 3 bulan tuh berapa? 500. Oh, per 3 bulan. Kadang ini juga minta maaf. Misalnya anak sekolah punya, tapi di bapak mama kalau pergi terima itu kadang tidak sampai di rumah uang itu. Karena sudah beli ini, sudah punya rincian belanja. Kalau bapak-bapak dia pergi habis terima dia duduk di mana sudah? Di kartu atau diminum sudah dibawa pulang sedikit. Padahal itu PKH itu diperuntukkan untuk ibu hamil kah, anak sekolah kah. Tapi habis, tunggu ya kita terima dulu PKH. Nanti baru kita kasih kembali. Kan dia punya rincian, jadi itu habis. Karena itu tadi, makanya untuk hal-hal yang penting itu tidak terrealisasi nantinya. Coba rubah, kita mari sama-sama kita rubah pola pikir kita. Kita mau dapatkan baju bagus, kita masih tidur tuh pikir itu baju bagus deh. Saya kayak misalnya kami, kepingin baju itu pasti yang kita lakukan adalah kita ingin dulu, lalu kita kumpulkan uang. Nanti pergi walaupun sudah tidak ada, setidaknya saya sudah berupaya, kita cari yang model lain sesuai dengan uang kita. Tapi
jangan apa-apa. Ibu saya miskin, saya tidak ada anak. Bukan masalah tidak ada anaknya, cukup datang memohon bantuan saya, bukan bantu uang. Tapi Bapak Desa bisa tidak bantu tenaga untuk gali saya punya lubang septik, atau omong dengan tetangga-tetangga sekitar. Kita daratan lama malam ini masih kenal yang namanya gemohing. Saya yakin Bapak Mama datang dan omong di tetangga, bantu saya buat jamban, bantu saya bikin tidak dari tembok. Tapi cukup dengan kena dinding, kenapa? Kalau kita manusia saja bisa tinggal di rumah bambu, kenapa WC kita tidak bisa bangun dengan dinding bambu? Kalau tidak ada dinding, tidak sanggup beli bambu, pakai karung dirancang baik-baik, dilingkar baik-baik. Lalu buat pintunya walaupun pakai karung, tapi jangan digantung saja begini, nanti orang lihat pakai melambai-lambai begini. Bertepuk pandang toh. Pakai bambu ikat kiri kanan, sudah begitu pintu tariknya pakai tali. Jangan kau dia melambai bagaimana? Bapak duduk di sini, orang di luar lihat. Begitu. Jadi mari sama-sama kita rubah pola pikir kita untuk kita sama-sama mau bangun zaman. Mau kah tidak ini? Mau bangun kita pun desa atau tidak? Mau. Kira-kira bagaimana ini? Bapak Mama yang ujung tombak di sini, Bapak Mama siap atau tidak? Terutama 9 rumah tangga tadi dan Bapak Mama yang ada di sekitar sini, siap tidak bantu mereka? Mungkin tidak bantu dalam bentuk uang, tapi bantulah mereka dalam bentuk tenaga. Oke, mari sama-sama kita duduk, kita bagi kelompok. Yang penting Mama tuan rumah siap bahan. Sudah untuk septic tank nanti kita bagaimana supaya septic tanknya terjadi. Tidak butuh mahal. Yang penting satu, Mama dorong terlindungi. Karena hari ini kita sudah ada kegiatan 1 atau 2 bulan berikut saya sudah bahas dengan teman-teman, kalaupun tidak ada saya, teman-teman sanitarian itu sudah akan melakukan monitoring per rumah tangga. Saya dapat datanya nanti per nama, per rumah. Seperti itu. Ini saya tidak, karena banyak sekali bukunya, kita bahas ini dulu. Mungkin sedikit suara dari Bapak Desa dengan Bapak Ketua BD, bagaimana kita mencari solusi untuk emak-emak dorong, termasuk yang tidak hadir hari ini. Bagaimana solusi seperti apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan masalah sanitasi di Desa Adobala ini. Seperti itu.